Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali ini kita kembali lagi di channel Bapak. Oke. Pak, akhirnya kita bincang-bincang lagi ya. Udah lama banget nggak berbincang-bincang. Duh, duduknya nggak boleh bongkok, astaga. Iya dong, harus kelihatan serius. Serius Pak. Harus serius. Domelin sama Kalau host tuh harus kelihatan serius kan, tegap. Anggap aja ini kita lagi pendidikan militer. tinggal Ya, Pak, dulu sakit ya. lama-lama. Ya, jadi kan kemarin ini Bapak Iya. banyak vlog lah. Baik dari LRT, yes. busway. Busway ya, kita ke Iya. busway. Nah, dengar-dengar nih bakalan ada proyek besar di Bali nih untuk transportasi. Iya Pak. Oh gitu, kedengaran Iya, gitu ya? Pak. Iya. Isu atau memang sudah rencana nggak sih Pak? Nah, maka itu diem dulu ya. Wah, Tapi udah record nih. Dia, Udah record ya, Udah record, Pak. diam dia. Oke. Ini luar biasa nih, Roman, Aikal. Jadi memang kan kalau kita lihat kebutuhan angkutan massal itu kan tidak hanya Jakarta aja, Betul. ya kan? Banyak kota-kota lain sebenarnya udah harus menyiapkan diri untuk membangun angkutan massal, ya kan? Baik berbasis rail seperti tramway, LRT maupun MRT, ya kan? Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI maupun pemerintah pusat di Jakarta harus diikuti nih sama kota-kota lainnya kan. Misalnya Medan, Bandung, ya, Surabaya. Nah, ini kelihatannya ya kan, insya Allah Bali mau curi start nih setelah Jakarta, ya kan. Bali mau curi start. Memang saya pikir Bali udah layak lah ya, udah layak. Kenapa? Karena memang Bali kan tujuan wisata kan, baik domestik maupun internasional. Ya kan? Sampai detik ini kita belum punya tuh di Bali angkutan umum yang handal ya, sistem angkutan yang handal. Memang katanya sih pergerakan orang di Bali ini agak spesifik, tidak seperti di kota-kota lain. Kalau di Jakarta kan misalnya orang berpergian kemana? Dari rumah ke tempat kantor ya kan. Udah itu aja kan, komuter itu. Tapi kalau di Bali ini ternyata perjalanannya agak beda, ya kan. Jadi orang tua itu sebelum dia ke kantor, kadang dia mampir dulu ke pura, ya kan, untuk bersembahyang, ya kan. Kemudian naik motor dia ngantar anaknya baru ke tempat kantor. Jadi perjalanannya bervariasi, bervariasi, ya kan. Karena kan di Bali kan terkenal kan dengan Hindunya kan, agama Hindunya yang mereka itu taat beragama, dan mereka masing-masing itu kan keluarga punya pura masing-masing kan, punya pura masing. Dan mereka selalu dari rumah itu diutamakan pertama untuk melakukan sembahyangnya, sembahyang dengan cara mereka ke puranya mereka masing-masing. Dan pura itu tidak hanya ada satu tempat untuk semua orang, tapi ada di mana-mana gitu. Karena milik keluarga gitu ya, milik keluarga. Nah, oleh karena itu jadi perjalanannya agak unik. Nah, tapi kan bukan itu sebenarnya intinya ya kan. Bagaimanapun perjalanan orang, ya kan. Bagaimanapun perjalanan orang, kita harus punya sistem angkutan massal, ya kan. Angkutan massal. Tinggal nanti dipikirkan seperti apa ya. Saya juga lagi berpikir nih kira-kira yang pas kita seperti apa gitu kan. Agak merenung. Nah, itu yang sebenarnya yang sudah lama terpikir oleh saya. Kalau menurut kalian gimana? Udah layak nggak sebenarnya Bali punya angkutan umum? Nah, kalau saya sih Pak lebih kayak ini kan sebenarnya mengikuti tren dari ibu kota. Nah, apakah di Bali ini memang cocok gak sih atau enggak, atau sukses gak sih adanya LRT gitu? Betul, ya. Karena kan ya tadi Bapak bilang, apa memang kebutuhannya sama kayak di ibu kota? Karena kan
dia jalannya apa? Kalau ibu kota kan mobilitas dia pergi sama gitu Betul, untuk kerja betul, mobilitas iya, sehari-hari betul, untuk iya. daily dia Ya. itu memang ini. Tapi kalau di Bali dengan tujuan dia beda-beda. Iya betul. Jadi samping itu juga memang saya setuju itu. Juga memang kan demand-nya tidak luar biasa Jakarta Iya. lah, jauh lah gitu. Maka itu harus jadi pertimbangan juga kan. Nah tapi yang penting buat saya adalah bahwa kita sepakat nggak ya kan, bahwa di Bali juga harus ada sistem angkutan umum. Ayo sekarang Haikal gimana menurut Haikal? Kalau sistem angkutan umum udah pasti wajib sih di setiap kota ya. Kota besar ya. Kota besar. Betul. Iya. Apalagi Bali, masa nggak ada angkutan umum? Cuman angkutan umum yang seperti apa dan bagaimana tracknya, bagaimana juga kebutuhan masyarakat di sana itu Iya, kan juga harus betul. disesuaikan gitu. Betul, iya kan. Jadi Jadi kan setuju tadi gitu kan. Tadi kan Roman juga nyampaikan juga hal yang hampir yang sama kan. Kemudian Haikal juga. Nah terus tadi sekarang kita coba kita pikirkan sebenarnya angkutan yang seperti apa sih yang mau kita bangun? Yang jelas tidak seperti Jakarta kan. Artinya pelayanannya kan mungkin ya. Minimal pelayanan tidak seperti Jakarta. betul. Karena memang demand-nya masih terbatas tadi kan. Nah, saya berpikir jadi gini, kalau seandainya memang kita harus membangun sistem angkutan massal, angkutan umum di Bali yang memang saat ini belum ada, yaudah kita berpikir aja, ini kan tujuan wisatanya kan luar biasa di Denpasar ini kan, luar biasa. Coba bayangin ya, Haikal ya, penerbangan per hari itu coba tebak, ada berapa penerbangan per hari? Haikal. Tebak aja, yes. Sekitar 50? 50. Roman? Setengahnya Pak 25. 50. Yang terjadi sekarang itu per hari itu mencapai angka 280 penerbangan. Itu terbang Pak. Iya, terbang masuk ke Bali itu ada 280 penerbangan. Masuk Terus lah bagaimana keluar ya? Bayangin kan? Nah, kalau 280 penerbangan satu hari satu malam kan ada 24 jam kan? Iya. 24 jam kali 60 ya kan? Dibagi 240. Jadi tiap 5 menit pesawat turun. Dan itu sudah saya buktikan. Saya hitung ya. Di bandara itu tiap 5 menit turun. Jadi udah kayak headway angkutan umum di sini. Di sini kan angkutan umum 5 menit kan? 5 menit atau 5 menit. Itu udah seperti itu jawabannya. Itu turis domestik dan turis internasional. Itu pesawat ya? Pesawat 280 per hari. 5 menit itu Pak? Tiap 5 menit. Tiap 5 menit landing. Kadang nggak sampai 5 menit, 4 menit landing lagi. 4 menit. Kalah angkutan apa? Itu saya hitung sendiri tuh, saya saksi sendiri. Itu macet lalu lintas udara itu. Iya, Coba kalian bayangin kan. 280 loh per hari. Nah, jadi kalau kita terus nggak punya, ya udah kita menyediakan angkutan umum buat turis saja. Turis domestik maupun turis internasional ya kan. Oke lah, masyarakatnya masih ini kan karena pergerakannya agak beda kan. Dia harus ke pulau. Oke, itu jangan, itu nanti kemudian lah. Nanti dia akan menyesuaikan tuh. Jadi kita fokus aja dulu kepada angkutan umum untuk turis, ya. Baik domestik maupun internasional. Ya kan? Karena kedatangan pesawat itu luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju kalau di Bali sudah kita mulai, ya kan, kita mulai menyiapkan sistem angkutan umum yang handal. Angkutan umum yang handal. Dulu saya berpikirnya sih waktu itu udahlah kita siapkanlah bus, ya kan. Nah sekarang memang sudah ada sih bus, sudah disiapkan udah bus. Cuma bus ini kan baru berorientasi pada pergerakan masyarakat di situ, ya kan. Jadi belum benar-benar menunjang untuk turis, ya kan. Nah sekarang alhamdulillah pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sudah sepakat bahwa akan dibangun sistem angkutan massal berbasis rel, ya. Akhirnya mau dibuat. Berbasis rel, tapi masih ini teknologinya masih di inilah
digodok lah ya. Bisa. masih dibicarakan kira-kira yang pas seperti apa. Tapi kabarnya nih, isunya nih, ini mau dipercepat, ya kan, mau dipercepat. Saya pikir ya udah, saya pikir udah waktunya lah untuk bangun itu. Nah, jadi kembali ke tadi kan topik kita awal bahwa ya udah kita berpikir koridor yang untuk melayani turis saja gitu loh. Mana sih turis tujuan ke Bali kemana aja sih? Iya. Kan nggak jauh-jauh dari Kuta, Iya. ya kan? Kuta, ya kan? Kemudian mana lagi? Seminyak, Seminyak, ya kan? Jimbaran. Nah, dari situ kan, Iya. ya udah kita pikirkan Ubud. poin-poin itu, bagaimana menghubungkan itu. Nah, memang itu sudah terpikirkan oleh pemerintah provinsi, ya kan. Jadi rencananya akan dibangun sistem angkutan umum berbasis rel mulai dari bandara Denpasar menuju terus ke Kuta, kemudian Seminyak. Ya. Oh, dari- Seminyak dulu atau Kuta dulu ya? Kuta dulu ya. Kuta baru Seminyak. Coba nanti mungkin di slide nanti nih di slide-nya Iya. di nanti ya. set gitu Nah, pokoknya. jadi itulah tujuan wisata ya nanti bangun. Nah, kalau itu sudah terbangun, sehingga nanti turis itu kan udah langsung kan ya dari bandara, kan sekarang ada yang nginep di daerah Kuta, ya kan? Ada apalagi Seminyak kan banyak yang nginep di sana kan. Nah, tinggal nanti di titik itu dibangun feeder-feedernya, ya kan? Oh iya, feeder ya. Gitu. Nah, satu lagi tantangannya buat angkutan umum di Bali ini kan jalannya kecil-kecil, Ah, bener banget itu. ya kan? Iya. Gue sering lihat di videonya begitu. Sa- Apalagi kalau di pedesaan-pedesaan kan gitu. Makanya saya kasih Iya, tahu iya. Pak, nih jalannya kecil-kecil. Nah, jadi makanya Big Bur ini disiapkan. Nah, waktu sampai daerah di titik-titik wisata itu tinggal feeder-feeder angkutan kecil aja yang lain nih. Kalau bus masuk ke situ udah nggak mungkin, Iya. jalannya kecil, ya kan? Di bus tuh sangat bus sangat sulit untuk melayani di daerah provinsi Bali karena jalannya kecil gitu. Nah, jadi nanti sampai titik wisata itu diangkut oleh angkutan umum berbasis rel, kemudian feedernya adalah angkutan kecil, kayak angkot sekarang lah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi Pak untuk rutenya gitu apa memang sudah direncanakan atau belum? Udah, jadi gini. Jadi informasi yang saya dapat bahwa pemerintah sudah melakukan kajian pre-AFS ya, pre visa dia, jadi kajian awal lah. Dan nanti akan dilanjutkan sama kajian teknisnya. Kemudian habis itu baru pembiayaannya. Tapi kalau ingin dipercepat, nah ini tinggal menghitung bulan ini kan. Tahun depan diharapkan kalau bisa sudah dimulai groundbreaking misalnya kan. Nah, berarti kan ini tinggal berapa waktu yang November? Ini November kan? Iya, November, November. Desember, ya kan? Nah, udah tinggal 2 bulan di tahun ini kan. Tahunnya 2 bulan. Nah, jadi harus kerja keras nih pemerintah provinsi Balinya kan untuk persiapannya. Nah, jadi sekali lagi kita memang harus mulai memikirkan apa sih moda-moda angkutan umum di kota-kota ya kan. Silakan kota Bandung seperti apa ya kan. Nanti belum ibu kota Nusantara ya kan. Iya, IKN. Ibu kota IKN, ibu kota kita yang baru. Apa silakan aja pemilihan teknologinya gitu. Nah, yang menarik nanti ini di Bali karena memang lahannya juga terbatas, nanti rencananya pembangunan di bawah. Ah, itu tadi yang Haikal kepikiran ya Pak. Karena kalau misalkan dibuatnya di atas, itu keasrian Bali itu Hilang. bakalan hilang. Iya, jadi ada muatan lokal ya, Iya. muatan lokal di sana bahwa kalau kita bangun at grade sudah nggak ada lahan. Orang jalannya kecil-kecil kan, ya. Kita bikin elevated dia akan lebih tinggi dari pura. Nah, itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Jadi memang yang paling aman adalah ke bawah. Dan ke bawah tadi, yang bilang Eka tadi banyak manfaatnya kan. Iya. Keaslian Bali tidak terganggu, ya kan, ramah terhadap lingkungan, kemudian muatan lokal tidak terganggu, Iya. kan gitu, dampak sosial yang nggak ada, sehingga emang akan nanti lewat
di bawah ya. Hmm. Terutama di pusat-pusat keramaian lah, dia akan ada di bawah. Misalnya di Kuta udah penuh gitu kan, Iya. udah di bawah. Ya kan? Tinggal nanti stasiunnya kan munculnya di mana kan gitu kan. Apakah di pinggir pantainya atau di mana. Kemudian juga nanti di Seminyak juga gitu kan. Dan Seminyak juga kan udah crowded kan, udah crowded. Nah jadi memang yang agak bedanya itu adalah dia di bawah bukan berarti MRT ya kan. Nah ini masih tahapannya masih LRT belum MRT. Memang dibangun di bawah gitu. Jadi tidak semua LRT itu selalu di atas atau di ya kan, bisa juga di bawah. Umumnya kan masih kalau orang awam pengertiannya LRT itu di atas, MRT di bawah atau yang di daratan biasa gitu loh. Biasa komputer lain ngaco. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi sekarang lebih dicanangkan untuk yang di underground jatuhnya. Iya. Kayak gitu. Di bawah tanah. Jadi di bawah, jadi tidak di atas karena udah nggak mungkin lah. Gate juga ada lahannya udah padat ya kan. Iya. Kemudian elevated istilahnya kan, ya kayak sekarang yang LRT yang Jabodebek itu kan, atau yang di Jakpro itu kan juga elevated kan. Nah, itu nggak mungkin, dia melebihi ketinggian daripada Pura-Pura. Pasti akan mempunyai dampak sosial. Jadi amannya di bawah. Nah itu yang agak-agak beda dengan kota-kota lainnya. Kalau kota-kota lainnya mungkin masih mungkin elevated ya kan. Kalau yang dia nggak mungkin elevated. Iya. Memang bangun di bawah tanah itu atau subway istilahnya kan? Subway memang cost-nya tidak murah ya kan? Cost-nya tidak murah. Tapi kan ini kan win-win solutionnya seperti itu kan? Jadi win-win solutionnya seperti apa? Udah kebutuhan sudah diperlukan ya kan? Dan harus dibangun, tetapi tidak dampak sosialnya sekecil mungkin. Jadi akhirnya dipilih adalah bangun di bawah. Itu keren juga waktu ya, aja berarti persiapan. Jadi nanti kalau kita tujuan wisata ke Bali gitu di bandara kita udah nggak pusing. Sudah lain langsung angkutan umum. Cuma nanti nih pemerintah daerahnya harus siap dengan feedernya, ya kan? Iya benar. Ya kan. Nanti kan feedernya harus pemerintah daerah nyiapin, ya kan. Nah kita sering kan terlambat tuh nyiapan angkutan lanjutannya. Last mile-nya juga terlambat gitu kan, feeder. Istilahnya last mile ya. Dari stasiun sampai ke tempat penginapan atau rumah itu namanya last mile. Kita suka terlambat. Nah ini harus sekarang mulai disiapkan itu oleh pemerintah daerah. Jangan nanti udah terbangun tiba-tiba belum tersedia. Akhirnya tidak efektif kan? Sedikit. Ya, tidak efektif kan. Nah, tinggal nanti kebijakan push-nya, ya kan. Kebijakan push-nya seperti apa supaya orang shifting. Ya kan, shifting. Misalnya bisa aja nanti di bandara supaya orang tidak ke bandara lagi jemputnya di mana? Di Seminyak, di Kuta kan tersebar kan. Nah, sementara ini kan orang jemput ke Ngurah Rai semua kan? Bandara. Berbarengan. Padat lah itu semua daerah situ kan. Nah, nanti orang jemput udah nggak perlu di bandara lagi kan. Ya mungkin sebagian kecil di bandara, sebagian lagi mungkin sudah di Kuta jemputnya, sebagian lagi sudah di Seminyak. Terbagi lah Pak ya? Iya betul. Betul. Nah itu yang sebenarnya udah kita tunggu lama sih. Bahkan saya juga udah lama sekali itu menyemangati Pemprov Bali ya untuk segera membangun sistem angkutan massal ya, angkutan umumnya gitu. Berarti Pemprov Bali juga harus mempersiapkan udah dari sekarang. Betul. Karena biar terrealisasikan juga cepat, yang mau tidak mau. Ya. Dan nanti harapannya bahwa sistem angkutan berbasis rel itu kalau bisa mengelilingi Pulau Bali, ya, melingkari Pulau Bali, ya kan, itu sebagai backbone-nya, ya kan. Jadi ring of Bali. Kan daerah wisatanya kan di pinggir pantai semua itu kan. Nah itu dibangun melingkar gitu, Nah kemudian nanti disediakan feeder-feedernya, ya kan? Apalagi nanti kalau rencana pembangunan Bandara Bali yang baru, ya kan. Nah, itu kan rencana terletak di bagian utara. Nah, itu diusahakan di-connect gitu loh.
Jadi kalau misalnya ada pergantian perpindahan penerbangan dari Ngurah Rai ke Bandara baru, itu bisa menggunakan itu gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang gitu. Nah, ini kan bangunnya juga nggak bisa sekaligus kan, Iya, bertahap. tahap-tahap. Jadi sambil menunggu bandara baru, nah ini dibangun bertahap gitu. Lagi juga di sana kan kayak tadi Bapak bilang jalan tuh kecil ya. Nggak nyangka sih itu Iya. tutup jalan. Iya, Oke. itu tuh. Wah, macet banget Jadi itu makanya pasti. itu jadi salah satu PR Pemprov Bali Bali ya. untuk ngatasin itu semua. Ayo kita semangati Pemprov Ya. Bali dan Pemerintah Pusat. Semoga cepat dibangun dan terrealisasi pembangunan angkutan massal di Provinsi Bali, khususnya melayani daerah wisata. Semangat Bali. Bali. Mungkin itu aja kali ya Kala. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih, Makasih ya. Ilmunya. Makasih ya. Semoga mungkin Ini- Pemprov Bali bisa mendengarkan. Insight banget sih pas dengar tentang Bali bakal dibuat transportasi umum yang mana bakal LRT ya. Guys, saya sekarang ada di Central Park di Bali, dan nanti daerah ini adalah merupakan terminal atau titik yang akan hubungan dengan LRT dari bandara. Nah, lihat guys, sudah disiapkan bus-bus ya, bus-busnya sudah ready. Jadi nanti perpindahan moda dari LRT ke bus tadi pikir sudah siap. Nah, ini adalah lokasinya. Jadi sebenarnya pemerintah daerah Provinsi Bali sudah menyiapkan feeder-feedernya yang akan menyongsong pembangunan nanti.